Kakak senang sekali bersama kakak-kakak yang ada di sini. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita. Bagaimana kabar kalian? Oh, ternyata mereka semua sehat-sehat loh. Wow. Yuk kita akan memulai ibadah kita pada saat hari ini. Namun sebelum itu kakak ajak kita semua berdiri. Semuanya berdiri. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulaikan ibadah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru, hari yang diberkati ini. Tuhan, pagi ini kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi pelayan-pelayan-Mu dan urapilah kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Yeay, ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan. Karena Dia Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya sekali lagi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, Alkitab kita punya 2 kitab. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tahu nggak jumlah Perjanjian Baru ada berapa? Tahu dong. Berapa? 27. Ya, 27 kitab. Yuk sama-sama kita nyanyikan 27 kitab Perjanjian Baru supaya kita ingat dan kita bawa mencintai firman Tuhan. Haleluya. Yo. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhir. Sekali lagi ya sama-sama. Matius,
selamat datang kembali di ibadah online kita. Seneng deh bisa menjumpai kalian walaupun lewat online. Oke, disiapkan dong Alkitabnya, pasti sudah ready semua ya. Oke, hitungan ketiga ya. Oke, kakak tunggu. Ya, sudah? Oke, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Hari ini ayat kita ada di Yohanes 16 ayat ke-23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Wow, luar biasa ya. Dibilang, sampai sekarang kamu belum meminta. Dan Tuhan Yesus bilang, minta supaya kamu menerima dan sukacitamu penuh. Kerinduan Tuhan Yesus ternyata pengen semua anak-anak Sunday Gang ini bersukacita. Sukacitanya penuh. Apapun segala sesuatu yang kalian minta, pasti Tuhan beri di dalam nama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa manis ya firman Tuhan itu. Makanya jangan sampai skip Love Bible-nya. Setiap hari harus terus baca Alkitab, harus terus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kekuatan kita. Amin. Oke. Ya, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Sebelumnya, yuk kita dasari persembahan kita dengan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Tante bacain ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi ketika kita mau memberi, itu kita harus dilandasi dengan kerelaan hati. Apa sih rela? Rela itu ikhlas, tulus ya. Kita memberi tidak mengharapkan sesuatu, atau kita memberi dengan hati yang tulus. Gini, kalau kita memberi biasanya ekspresi kita kalau dari hati itu memberinya enak gitu ya. Tapi kalau kita memberinya sama gini, itu kelihatan kalau enggak tulus banget dari hati kita mau memberi. Dan satu lagi, kita mau memberi berdasarkan apa yang sudah kita miliki ya. Bukan yang enggak kita miliki lalu kita pengen, aku nanti kepengin memberi itu ke temanku, itu pengen ngasih hadiah mobil misalnya kayak gitu. Enggak mungkin kan. Jadi kita mau memberi itu apa yang ada pada kita. Nah, itu kalau kita memberi kepada sesama. Padahal saat ini kita mau memberi untuk Tuhan. Lebih-lebih kalau mau memberi untuk Tuhan, itu harus dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Supaya apa? Supaya Tuhan senang melihat pemberian kalian. Oke? Ayo persiapkan pemberian kalian. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami mau memberi Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk memberi dengan kerelaan hati kami, memberi dengan ketulusan hati kami. Karena Tuhan sudah memberikan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Dan saat ini kami mau memberi dengan tulus, dengan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara seperti ini ya. Dan pengumumannya untuk minggu depan, kita tetap ibadah online. Tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini ayo kita gunakan kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Karena hari ini kakak yakin Tuhan yang menyediakan waktunya dan kesempatannya untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari siapkan hidupmu untuk kita menyembah Tuhan. Kakak ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
Kami mencintai Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Mari kita sama-sama angkat pujian dari awal. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Ayo, anak-anak di rumah, angkat tangannya, katakan bersama. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Amen. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up. Katakan bersama lagi. I love you, Jesus.
Engkau yang berkorban bagi kami, Yesus. Sebab itu kami mau mencintai Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Amen, amen, amen. Amen, haleluya. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. We love you, Jesus. Amen, haleluya. Oh, kami meninggikan Engkau, Yesus. Katakan bersama-sama anak-anak. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya. Ucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah baik bagi kehidupan kita semuanya. Haleluya. 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 Yesus. Oh. Haleluya. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau-lah yang layak. Haleluya. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Semuanya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan bersama, I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up knowing you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll never forget, never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu kasih-Mu yang besar buat hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Bahkan sampai kami dewasa, bahkan sampai kami nanti mati Tuhan. Kami rindu untuk kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh hidup setia Tuhan dan selalu mengasihi Engkau sama seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, kalau kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang membuka telinga kami, mata kami Tuhan, semuanya Tuhan. Saat kami mendengar firman-Mu melalui siaran kami hari ini Tuhan, biarlah
setiap firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan yang menolong. Kami mendengarkan firman-Mu dan kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa kembali bersama Tante Mika. Gimana kabarnya? Tante percaya adik-adik semua, kita semua ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Nah, hari ini Tante Mika mau membagikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 40, Filipi 2 ayat 25 sampai 30 dan Filipi 4 ayat 10 sampai 23. Nah, kisah ini tentang Paulus. Nah, kali ini Paulus berada di kota Filipi. Waktu Paulus di Filipi, belum banyak orang yang mendengar tentang Yesus. Tidak ada tempat ibadah atau gereja yang khusus untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan seperti gereja kita ini. Nah, jadi mereka itu nggak punya tempat. Belum juga banyak yang mendengar tentang firman Tuhan. Mendengar tentang Yesus aja belum banyak. Nah, waktu Paulus di Filipi, Paulus mulai menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sana. Waktu itu Paulus dan Silas sedang berjalan di pinggir sungai, menyusuri sungai. Kemudian Paulus melihat ada segerombolan ibu-ibu sedang berdoa. Tapi mereka berdoa pada siapa ya? Mereka bukan berdoa pada Yesus. Nah, waktu Paulus menemukan mereka, Paulus mulai menceritakan Yesus kepada mereka. Siapa Yesus itu? Karena hanya Yesus yang bisa membawa mereka pada keselamatan. Saat mereka semua itu mendengar cerita tentang Yesus lewat Paulus, mereka semua percaya kepada Yesus. Nah, mulai saat itu mereka mulai mengadakan kegiatan rutin beribadah sama Tuhan. Tapi mereka belum punya tempat. Nah, di antara semua orang yang ada di situ, ada satu orang ibu-ibu yang bernama Lydia. Nah, ibu ini menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat ibadah. Nah, suatu hari Paulus ini mau beribadah. Nah, di tengah jalan Paulus ketemu sama seorang peramal. Nah, di zaman itu orang yang meramal, yang mau diramal itu harus mau bayar uang. Nah, peramal ini, perempuan ini yang bisa meramal ini punya tuan. Nah, tuan-tuannya ini mendapat uang dari ilmu meramalnya perempuan ini. Waktu mereka bertemu dengan Paulus dan Silas, perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas. Dia ikut terus ke sana, ikut Paulus ke sana, ikut Paulus ke sini. Tapi perempuan ini enggak diam aja loh. Dia tuh ngomong, ini loh, ini itu hamba-hamba Tuhan. Mereka ini, Paulus dan Silas ini yang memberitahukan jalan keselamatan. Nah, anak-anak, adik-adik, setan pun mengakui bahwa jalan keselamatan itu hanya Yesus. Nah, nanti adik-adik baca ya kisahnya di Alkitab, di Kisah Para Rasul tadi. Nah, ketika mereka itu ngomongnya nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, tapi terus ngikutin Paulus dan Silas ke sana kemari sambil teriak-teriak, inilah hamba-hamba Tuhan. Mereka itu mengajarkan jalan keselamatan. Nah, Paulus sama Silas ini lama-lama terganggu dong. Nah, saat Paulus merasa terganggu, Paulus langsung membalikkan badannya pada hamba perempuan itu dan dia mengusir roh yang ada dalam perempuan itu. Hai roh peramal, dalam nama Yesus Kristus, pergi kamu. Ketika roh itu mendengar nama Yesus, langsung roh itu keluar dari perempuan itu. Waktu roh itu keluar dari perempuan ini bisa meramal lagi enggak?
nggak bisa. Nah, saat perempuan ini nggak bisa meramal, tuan-tuan yang tadinya dapat uang dari meramal itu tadi, jadi nggak dapat uang lagi kan? Mereka marah sama Paulus, marah sama Silas. Lalu Paulus dan Silas nih dibawa sama mereka ini, sama tuan-tuan hamba perempuan tadi, ke penguasa yang ada di Filipi. Dibilang, ini nih orang dua ini, Paulus sama Silas ini bikin kekacauan. Mereka harus ditangkap, mereka harus dimasukkan penjara supaya kota Filipi ini enggak kacau lagi. Waktu para penguasa kota itu dengar pengaduan dari tuan-tuan ini, mereka langsung menangkap Paulus, menangkap Silas. Lalu mereka menyuruh kepala penjara itu untuk memukuli Paulus dan Silas. Jadi Paulus dan Silas dipukuli di situ. Gak cukup dipukul adik-adik. Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Mereka berdua dimasukkan dalam penjara. Waktu mereka dimasukkan dalam penjara, gak cukup hanya dimasukin penjara. Kalau sudah di penjara bisa keluar enggak? Enggak, kan tertutup itu semuanya. Tertutup sama jeruji besi. Gak cukup cuma di penjara, kaki mereka juga dipasung, tangan mereka juga dirantai. Nah, waktu Paulus dan Silas dalam keadaan seperti itu, apakah Paulus dan Silas mengeluh? Tuhan, aku ini kan sudah menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang gak pernah dengar sama Tuhan. Kok aku sekarang diginiin sih Tuhan? Kan harusnya kalau aku cerita tentang Tuhan, aku itu enak, happy, bisa tidur di tempat yang empuk, di kasur yang empuk, tidur di hotel. No, Paulus dan Silas enggak mengeluh. Justru saat tengah malam Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan. Bukan menyanyi dengan suara yang lemes, Allahku luar biasa. Enggak, dengan suara yang kencang, dengan semangat. Sampai penghuni penjara yang lain itu, tahanan-tahanan itu juga mendengar pujian dari Paulus dan Silas. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi saat mereka memuji Tuhan? Ternyata terjadi gempa bumi. Jadi gempa bumi, dan gempa itu membuka belenggu yang mengikat kaki Paulus dan Silas, dan rantai tangannya Paulus dan Silas itu terbuka. Bukan cuman itu, pintu penjara yang tadinya digembok, dikunci nih, itu juga terbuka. Semua pintu penjara terbuka. Nah, waktu kepala penjara tahu ini, dia takut. Aduh, ini tahanan lari semua ini, aku harus gimana? Dia takut, dia mau ambil pedang, dia mau bunuh diri karena dia takut. Tapi waktu kepala penjara itu mau ambil pedang untuk menusuk dirinya, Paulus berteriak, jangan lakukan itu, kami semua masih di sini. Waktu kepala penjara itu melihat mujizat yang terjadi, keajaiban yang terjadi, kepala penjara ini jadi percaya sama Yesus. Bukan cuman kepala penjara ini saja, tapi keluarganya, seluruh keluarganya juga percaya pada Yesus. Mereka semua sekeluarga dibaptis. Nah, waktu Paulus dan Silas itu telah di penjara, keesokan harinya nih, penguasa kota Filipi ngomong sama kepala penjara. Kepala penjara dipanggil, kepala penjara, sudah dilepasin aja itu Paulus sama Silas. Dan waktu Paulus dan Silas ini dilepas, Paulus dan Silas ngomong gini, anak-anak, kamu menangkap kami tanpa diadili, kami dipukul, kami dimasukin penjara, terus kami dilepaskan diam-diam. Kami ini warga negara Roma, kami gak bisa diperlakukan sembarangan. Mendengar bahwa Paulus dan Silas ada warga negara Roma, penguasa kota Filipi itu jadi takut. Mereka ketakutan. Lalu mereka mengusir Paulus dan Silas dari Filipi. Paulus dan Silas suruh keluar dari kota Filipi. Nah, waktu Paulus dan Silas keluar dari kota Filipi, apakah Paulus dan Silas
berhenti menceritakan tentang Yesus, mengabarkan berita keselamatan? Tidak. Paulus dan Silas pindah ke kota lain dan tetap menceritakan tentang Yesus. Lalu setelah mereka semua itu, jemaat-jemaat yang di kota Filipi itu, mereka enggak cuman tinggal diam. Mereka juga mengumpulkan persembahan dan memberi persembahannya itu untuk penginjilan Paulus. Adik-adik, mengapa Paulus mau tetap memberitakan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena Paulus itu mau taat sama Tuhan. Nih, Tante bacakan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi perintah ini yang membuat Paulus dan Silas tetap memberitakan firman Tuhan. Dan jemaat di Filipi pun juga memberikan persembahan untuk diberikan pada Paulus dan Silas untuk pengkabaran Injil. Jadi meskipun jemaat di Filipi ini enggak ikut Paulus dan Silas memberitakan Injil dari kota ke kota, tapi mereka juga ikut melakukan perintah agungnya Tuhan, yaitu memberitakan, menceritakan tentang Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik berkata, Tante aku masih kecil, aku enggak bisa kemana-mana. Jadi aku harus gimana? Adik-adik bisa cerita tentang Yesus kepada orang yang ada di sekitar adik-adik. Dan adik-adik juga bisa memberi persembahan untuk hamba-hamba Tuhan yang pergi menginjil, memberitakan firman Tuhan. Oke, jadi saat adik-adik memberi untuk para penginjil, untuk para pemberita firman Tuhan, seperti jemaat Filipi yang memberi untuk Paulus, adik-adik juga sama memberitakan Injil itu juga ke seluruh dunia seperti perintah firman Tuhan. Oke, firman Tuhan enggak Tante panjangkan. Kita kembali sama-sama memuji Tuhan. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I love you Jesus, I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up knowing you. I love you Jesus, I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I'll never forget, I grow up loving you. I'll never forget, I'll never forget, I'll never forget, I grow up loving you. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah nyatakan kepada hidup kami. Kami tahu Tuhan, saat kami memberi untuk hamba-hamba-Mu yang menyampaikan
berita keselamatan mengenai Engkau Yesus. Itu sama seperti kami juga ikut menginjil, ikut melakukan perintah agung-Mu. Tuhan, beri kepada kami hati yang rela untuk kami mau memberi. Meskipun apa yang kami beri itu enggak banyak Tuhan, tapi kami percaya Engkau melihat hati kami. Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat cinta kami kepadamu. Kami mau belajar taat melakukan firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Roh Kudus berbicara lebih lagi kepada setiap anak-anak-Mu. Biar setiap firman ini tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan setiap kami, setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berkat, sukacita, damai sejahtera, penjagaan perlindungan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada bersama kami mulai hari ini hingga setiap hari demi hari Engkau ada bersama kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati keluarga anak-anak-Mu, orang tua mereka, ayah, ibu, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menilik Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat Tuhan, kami terima penyertaan Tuhan, terima perlindungan Tuhan. Dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayat hafalan kita minggu ini di 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, semua hafalan ya minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Kita sudah mendengar kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu dituliskan tentang seorang Yesus yang mengasihi setiap kalian. Tahukah kalian bahwa Yesus selalu ingin menjadi sahabat kalian. Dan Dia bisa membawa kalian ke surga. Karena hanya Yesus yang memiliki kunci ke surga. Nah, kalau kalian hari ini memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai sahabatmu, Dia ingin bersahabat dengan kalian. Dia senang sekali menerima kalian sebagai sahabat. Kalau kalian memutuskan untuk berkata ya, mari ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah datang untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai sahabatku selama-lamanya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuk ke dalam hatiku Tuhan, dan jadilah sahabatku. Ampuni semua dosa-dosaku. Aku mau memegang Engkau seumur hidupku. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat datang. Kalian juga bisa lihat bunga tulip di belakang ini. Karena di musim dingin gini, sedang musim bunga tulip.